مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم sampai detik ini, sampai terus. Kalamun qadim. Sampai itu juga ada firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan rahmatnya maka kalian bergembiralah. Maka saat ini kita gembira dengan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, dosa-dosa kami sangat banyak ya Allah. Kami selalu maksiat, mata kami selalu maksiat, lisan kami selalu maksiat, kuping kami selalu maksiat, anggota badan kami pun selalu maksiat ya Allah. Tapi rahmatmu ya Rabb awsa min dunubina ya Rabb. Tapi rahmatmu lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Maka ampunilah kami ya Allah, dan berilah kami hidayah, inayah, taufik, biar kita menjadi orang-orang yang selalu taat kepadamu ya Allah. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر الحاضرين rahimakumullah, para habaib, para dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak hadir di tempat ini, di pondok pesantren yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ma'hadul Imdad. Mudah-mudahan kita mendapatkan madad dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti karena kita duduk di tempat ini menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan menyebut-nyebut nama kekasih Allah, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menyebut nama-nama dari orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Tadi sudah kita dengarkan ceramah mau'izah hasanah yang sebetulnya sudah cukup, nggak perlu ditambah lagi. Intinya dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW atau ihtifal bidzikra Maulidin Nabi Muhammad SAW itu ada dua macam.
ihtifal as-suri wal ihtifal al-haqiqi. Ihtifal as-suri, perayaan yang zahir, kita kumpul sama-sama membacakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada ceramah, kemudian ada hidangan, ya, dan yang lain-lainnya. Di dalamnya dibacakan sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari bentuk perayaan yang suri, yaitu zahir. Itu bagus, itu diperlukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam, semua diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Ma nuthabbitu bihi fuadak. Membuat hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambah mantap, tambah kokoh. Kalau sudah sabat, la yuza'zi'uhu wa la yuzalziluhu syai'. Tidak bisa digoncangkan dengan sesuatu apapun. Tidak bisa dirubuhkan dengan sesuatu apapun. Apabila seseorang hatinya sudah kokoh dan mantap keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialami juga para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula dinasihati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka para sahabat Nabi Muhammad. Nabi bilang, dahulu umat-umat terdahulu mereka berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan ajaran Islam. Itu ada di sebagian dari mereka yang digergaji, kata Nabi Muhammad. Itu yang dialami oleh keluarganya, diantaranya Sayyidina Ammar bin Yasir. Sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Saya tidak akan bercerita panjang lebar. Kemudian waja'aka fi hadhil haq. Setiap apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, semuanya beritanya benar. Bukan asatirul awwalin, bukan dongeng, hanya cerita-cerita biasa. Bahkan di dalam ayat lain, di dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Terdapat dalam cerita mereka para nabi-nabi dan rasul, begitu juga para aulia Allah Subhanahu wa taala, ibrah. Bisa kita ambil, kita petik pelajaran dari cerita mereka semua. Itulah tujuan daripada perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma nuthabbitu bihi fuadak. Nabi saja diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lebih perlu lagi mendengar dan mentelaah dan mengetahui tentang kisah-kisah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dan terlebih utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengetahui kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat biografi hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan melahirkan yang namanya mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad. Li'annal mahabbah thamratul ma'rifah. Kecintaan adalah buah daripada pengenalan. Karena kenal maka seseorang akan cinta. Mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka menceritakan tentang biografi sejarah Nabi Muhammad SAW kepada anak cucu mereka, seperti mereka mengajarkan surah minal Quran, seperti mengajarkan satu surat di dalam Al-Quran. Artinya apa?
sangat mendetil sekali di dalam cerita-cerita tentang Nabi Muhammad. Tidak heran kalau mereka, para sahabat Nabi Muhammad, atau anak-anak dari para sahabat Nabi Muhammad, atau mereka para tabi'in atau tabi'in, mereka walaupun tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, akan tetapi di dalam sanubari mereka, di dalam hati mereka penuh kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-ihtifal al-haqiqi. Ini yang diperlukan. Ini yang sangat diperlukan dan inti daripada peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Habib Saleh, penceramah sebelumnya, Al-Habsyi. Begitu juga Habib Saleh juga namanya, Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Kaf. Semua menggiring kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Karena ini rosmal, modal yang paling utama. Kalau kita mengandalkan amalan kita, amalia kita, sholat kita masih banyak berantakan. Itu pun yang sholat 5 waktu. Kalau yang nggak sholat 5 waktu sudah na'udzubillah min dzalik. Yang sholat aja belum tentu sholatnya khusyuk, belum tentu sholatnya shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatnya sebagaimana tata cara sholatnya Nabi Muhammad. Mereka, ya, para aulia Allah, kalau mereka berdiri dalam sholat, mereka merasakan dan mereka mengatakan sebagaimana dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau saya berdiri seakan-akan saya berdiri di atas sirat, jembatan. Itu belum sholat tuh, baru mau berdiri sholat sudah merasakan berdiri di atas jembatan. Dan saya rasakan di sebelah kanan saya sorga, di sebelah kiri saya neraka, dan saya merasakan di belakang saya ada malaikat Israel. Bagaimana bentuk sholat mereka tatkala mereka mau masuk ke dalam sholat. Maka kalau kita melihat andalan ibadah-ibadah kita, nggak bisa diandelin. Nggak bisa diandelin. Akan tetapi alhamdulillah ada satu yang bisa kita andalkan, yaitu mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Nabi. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Ini suatu hal yang sangat menakjubkan. Kok seseorang bisa dikumpulkan dengan seseorang yang mana makamnya, derajatnya lebih tinggi seperti Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kenapa orang ini tiba-tiba kumpul bersama mereka, bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Karena mahabbah, karena cinta. Almar'u ma'aman ahab. Ini yang membuat gembira para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka mendengar langsung dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengatakan, wa'lamu, ketahuilah, ushidu ya ikhwani, jadilah saksi wahai para saudara-saudaraku, bahwasanya ana uhibbu Rasulullah wa ana uhibbu Abu Bakar wa Umar, dan aku berharap supaya Allah Subhanahu wa taala nanti membangkitkan aku di hari kiamat dan dikumpulkan bersama mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal bin Rabah tatkala sakaratul maut, istrinya mengatakan, wah karaba, yaitu alangkah kesiannya ini Bilal. Langsung Sayyidina Bilal menoleh. Padahal detik-detik sakaratul maut menoleh. Jangan kau ucapkan wa karabah, akan tetapi wa tarabah. Gadan alqa ahibbah Muhammadan wa hizbah. Aku dalam keadaan nikmat, padahal sakaratul maut, yaitu sakit yang betul-betul sakit, seperti dicabik-cabik, dibeset-beset dengan pedang atau dengan pisau. Akan tetapi karena di hatinya Bilal bin Rabah ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di Batha Makkah, di padang pasir Makkah, batu menindih, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah merasakan kenikmatan tatkala berada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid, ahadun ahad, ahadun ahad. Begitu juga sebagaimana di dalam hati Bilal ada ahadun ahad, di hati Bilal ada Muhammada, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-ihtifalul haqiqi. Ihtifal yang hakiki sebagaimana tadi disebutkan oleh Habib Saleh,
kita mengikuti iqtida bin Nabi Muhammad SAW. Contohin Nabi Muhammad. Siwak, cara makannya makan Nabi Muhammad, cara minumnya minum Nabi Muhammad. Ikuti semua. Itu ittiba mudah, gampang, gak sulit. Yang lebih sulit lagi, itu tingkatan yang paling tinggi lebih daripada tingkatan ittiba, yaitu tingkatan mahabbah yang paling tinggi adalah apa? Badlun nufusi ma'an nafaisihana. Itu yang dialami oleh para sahabat Nabi Muhammad. Bukan hanya mencontoh Nabi Muhammad. Kalau cuma mencontoh meniru Nabi Muhammad, itu gampang. Pakai sorban, bisa kita pakai imamah. Mau pakai jubah, bisa. Pakai siwak, gampang. Mau sholat, sunnah, gobliyah, ba'diyah, itu mudah. Karena amaliyah, zahiriyah. Akan tetapi, kalau sudah dikatakan badlun nufus, mengorbankan yang kita berharga, nyawa, harta kita korbankan, itu derajat mahabbah yang tertinggi. Sebagaimana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam kitabnya, yaitu pujian maulidnya kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, Ainal muhibbun, mana orang-orang yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Tadi Habib Soleh bilang, mana yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Habib Umar langsung mengajak kita kepada tingkatan yang lebih tinggi, bukan hanya mutaba'ah kepada Nabi Muhammad SAW, badlun nufusi ma'an nafaisihana, mereka yang mengorbankan harta mereka dan jiwa mereka untuk Nabi Muhammad SAW. Maka pertanyaannya, apa yang sudah kita korbankan untuk Nabi Muhammad SAW? Sudah sebesar apa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Susah sejauh mana mutaba'ah kita kepada Nabi Muhammad SAW? Syartul mahabbah al-mutaba'ah, syarat daripada cinta adalah ngikut Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan sehingga mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ya alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan pembicaraan, mendengarkan firman Allah, mendengarkan sabda Nabi Muhammad dan mempraktekannya. Hada wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.